Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi siang, sore, dan malam, malam. tergantung dari manapun dan kapanpun Anda menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah proposal pengajuan dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Hosting Melalui Cryptocurrency. Kami mahasiswa dari Universitas Merdeka Malang, tepatnya pada prodi jurusan D3 Sistem Informasi. Proyek ini dipimpin langsung oleh Muhammad Bagus Rendi Setiawan dan dianggotai dengan saya dan Gilang Saputra, Akmal Raffi Daniswara, dan Dwi Novanto. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang bab 1 bagian pendahuluan. Oke, kita mulai di bagian pendahuluan. Saudara Rendi, mohon share screen bab 1. Bab 1 pendahuluan. Poin 1 latar belakang. Sistem pembayaran saat ini telah banyak menggunakan internet sebagai medianya. Di dalam berbelanja misalnya, orang tidak lagi harus pergi ke toko untuk membeli barang dan membayarnya. Tetapi cukup mentransfer sejumlah uang dan menunggu barang dikirim. Dengan kehadiran sistem pembayaran ini sangat memudahkan kehidupan kita. Alivia Maharani, 2021. Namun, sistem pembayaran ini masih sangat rentan diretas. Terjadinya penipuan. Belum lagi jika terdapat kendala pada server yang menyebabkan transaksi terjadi lambat dan tidak efisien. Maka dari itu, cryptocurrency merupakan mata uang digital. Mata uang ini dapat dipakai untuk transaksi virtual. Untuk menjaga keamanannya, cryptocurrency akan menggunakan blockchain atau sistem dari Ethereum. Niko Ramadhani, 2020. Yang berarti, cryptocurrency yang akan dibuat berbentuk token ERC20. Dalam hal ini pengembangan program bertujuan untuk menyediakan wadah atau alat transaksi di mana kripto dapat digunakan sebagai pembayaran layanan hosting dan memungkinkan pengguna menerima insentif dan modal yang ditanamkan. Selain itu, pengguna dapat mendapatkan sistem reward dengan menyelesaikan sebuah misi pada penggunaan program ini. Poin 2, manfaat dan tujuan. A. Universal. B. Transparan. C. Memiliki kontrol atas pribadi. Dan D. Cepat dan akurat. Sedikit ulasan. Bagian A. Universal, di mana setiap orang dapat menggunakan cryptocurrency tanpa adanya peraturan yang mengikat dan syarat apapun. Transparan. Dengan mata uang digital, setiap pengguna dapat melihat berbagai aktivitas transaksi yang dilakukan. Tentunya transparansi tersebut juga memiliki batasan di mana Anda tidak dapat melihat orang yang menjalankan aktivitas. Jadi sedikit gambaran, kurang lebih kita bisa melihat semua aktivitas transaksi yang pernah terjadi, namun hanya berupa sebatas catatan aktivitas tanpa identitas atau anonimus. C. Memiliki kontrol atas pribadi. Setiap pengguna atau user akan bertanggung jawab dengan mata uangnya masing-masing. D. Cepat dan akurat. Transaksi menggunakan mata uang virtual terbilang sangat cepat apabila dikompurasikan dengan transaksi melalui bank. Baik, poin 3 pada bab 1 lingkup manajerial proyek. 3.1 nama proyek. Nama proyek sesuai dengan judul proposal kita. Proposal kami perancangan sistem informasi pembayaran hosting melalui cryptocurrency. 3.2 pihak terkait dengan pelaksanaan proyek. Muhammad Bagus Rendi Setiawan sebagai pihak manajer proyek.
Abelo Hosting sebagai vendor penyedia hosting, dan investor proyek bersifat penggalangan dana. Jadi proyek kami bersifat penggalangan dana di mana semakin banyak minat penggunanya, semakin banyak donasi yang terjadi, maka semakin banyak donasi yang dikirimkan, maka semakin cepat proyek kami akan terrealisasikan. Maaf. Oke, lanjut. Poin 4, bab 1, hasil kegiatan proyek. Bentuk hasil dari proyek development adalah sebagai berikut. Poin pertama, cryptocurrency AHC atau Abelo Hosting Coin. Kedua, sistem pembayaran hosting berbasis cryptocurrency. Ketiga, maintenance. Oke. Poin 5, waktu pelaksanaan proyek. Di sini kita memiliki 7 poin. Poin pertama, analisa dan desain sistem. Poin 2, desain program. Poin 3, programming. Poin 4, testing program. Poin 5, instalasi program. Poin 6, dokumentasi. Dan terakhir, maintenance. Pada poin 1, analisa dan desain sistem. 1.1, menganalisa sistem pembayaran menggunakan cryptocurrency. 1.2, membuat Statement of Purpose Event List Unfield Modeling Language atau UML. 1.3, membuat use case diagram. 1.4, membuat sequence diagram. 1.5, membuat class diagram. Pada poin 1, kita perkiraan proyeksi akan kurang lebih pengerjaan 1 minggu penuh di bulan pertama. Pada poin 2, desain program. 2.1, pembuatan desain poster dan banner. 2.2, dokumentasi desain program. Pada poin 2, kurang lebih proyeksi pengerjaannya sekitar 1 minggu juga, tepatnya pada minggu kedua bulan pertama. Oke, programming. Programming merupakan suatu kegiatan yang cukup vital dalam pelaksanaan proyek ini. Pada programming ada penulisan kode dan analisis program. Untuk proyeksi pengerjaannya sekitar atau terjadi pada minggu ketiga bulan pertama hingga minggu ketiga bulan ke-8. Untuk analisa program hanya 1 minggu, tepatnya pada minggu ketiga bulan ke-8. Selanjutnya, testing program. 4.1, percobaan kripto pada virtual blockchain Ethereum. Kurang lebih terjadi pada minggu ke-4 hingga minggu pertama bulan ke-9. Oke, 4.2, debugging. Pada kegiatan ini diproyeksikan terjadi pada minggu pertama bulan ke-9. 4.3, dokumentasi program. Minggu kedua bulan ke-9. Poin 5, instalasi program. Peluncuran produk kripto ke blockchain Ethereum minggu ketiga bulan ke-9. 5.2, instalasi ke platform, dan 5.3, dokumentasi instalasi. Jadi 5.1 dan 5.2, peluncuran produk kripto blockchain Ethereum dan instalasi ke platform terjadi pada minggu yang sama, yaitu pada minggu ketiga bulan ke-9. Sedangkan 5.3, dokumentasi instalasi terjadi pada minggu ke-4 bulan ke-9. Untuk dokumentasi, desain spek terjadi pada minggu ke-4 bulan ke-9. 6.2, dokumentasi SOP. Jadi untuk
Poin 6, dokumentasi. 6.1, desain spek, dokumentasi SOP, dokumentasi administrasi sistem, dan dokumentasi manajemen proyek terjadi pada minggu yang sama, yaitu pada minggu keempat bulan ke-9. Dan terakhir, tahap terakhir, maintenance. 7.1, pemeliharaan perbaikan sistem terjadi pada sekitar minggu keempat bulan ke-9 hingga terakhir bulan ke-12, minggu keempat bulan ke-12. Baik, untuk selanjutnya pada poin ke-6, rencana anggaran, biaya proyek, dan peranan akan dibawakan atau dipresentasikan oleh Saudara Dwi Novanto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 6, rencana anggaran biaya proyek dan peranan. Maaf, boleh diperbesar, saya agak kurang kelihatan. Oke, terima kasih. Satu, estimasi anggaran. Dideskripsikan bahwa draft BBS atau budget ya di sini sama seperti yang tadi, anggaran dibedakan menjadi 7 tahap, antara lain analisa dan desain sistem, desain program, dan sebagainya. Yang pertama saya akan menjelaskan yang saya jelaskan pertama adalah analisa dan desain sistem. Poin 1.1, menganalisa sistem pembayaran menggunakan cryptocurrency. Waktu sehari, tarifnya adalah 400.000, jumlah sekali dengan biaya total 400.000. Total per tarif adalah 400.000. Poin 1.2, membuat Statement of Purpose Evaluation and Unveiled Modeling Language atau UML. Waktu pengerjaan yaitu 2 hari dengan tarif 500.000, jumlah 1, biaya total 1 juta dengan total 1 juta. Selanjutnya poin 1.3, membuat use case diagram. Waktu pengerjaan yaitu 2 hari, tarifnya adalah 400.000, jumlah 1 dengan total 800.000. Poin 1.4, membuat sequence diagram. Waktu sehari, 400.000 tarifnya, jumlah 1 dan biaya total adalah 400.000. Poin 1.5, membuat class diagram. Waktu sehari, tarif 400.000 dengan jumlah 1 dengan biaya total yaitu 400.000. Selanjutnya kedua adalah desain program. Poin 2.1, membuat desain poster dan banner, memakan waktu 5 hari dengan tarif per hari 200.000, jumlah sekali dengan total biaya 200.000. Dokumen poin 2.2, dokumentasi desain program. Waktu 5 hari, tarif 500.000, jumlah 1 dengan total 500.000. Selanjutnya adalah programming. Poin 3.1, penulisan kode dilakukan 6 bulan dengan waktu kerja 5 hari, totalnya adalah 4.140.000. Waktu 4 kali sehari, waktu 4 kali dengan total 2.420.000. Poin 3.2, analisa program. Memakan waktu 4 hari dengan biaya 240.000 dan totalnya adalah sebanyak 1 juta. Yang keempat adalah testing program. Poin 4.1, percobaan kripto pada virtual blockchain Ethereum yaitu 10 hari dengan total anggaran 16.290. Dengan totalnya adalah 36.250 dilakukan sekali dengan total anggaran 36.250.000. Selanjutnya adalah poin 4.2 yaitu debugging, dilakukan selama 3 hari
memakan biaya 5 juta rupiah dilakukan sekali dengan total biaya 15 juta rupiah. Poin 4.3 dokumentasi program dilakukan sehari dengan total biaya 200.000 dilakukan sehari dengan total semua adalah 200.000. Selanjutnya adalah poin 5 instalasi program. Poin 5.1 peluncuran produk kripto ke blockchain Embryo sehari dengan total sekitar 72.500.000 dilakukan sekali dan totalnya adalah 72.500.000 rupiah. Poin 5.2 instalasi ke platform memakan waktu 6 hari dengan total 200.000 dilakukan sekali dan dengan total anggaran jumlah 1.200.000. Selanjutnya adalah poin 5.3 dokumentasi instalasi dilakukan sehari dengan instalasi program 5.3 yaitu dokumentasi instalasi dilakukan sehari dengan biaya 300.000 dilakukan sehari dengan total 300.000. Poin 6 dokumentasi. Poin 6.1 desain spesifikasi dilakukan selama 2 hari dengan total dengan biaya 250.000 dilakukan sekali dengan total 250.000. Poin 6.2 dokumentasi SOP dilakukan 2 hari dengan biaya 250.000 dilakukan sekali dengan total biaya 250.000. Poin 6.3 dokumentasi administrasi sistem dilakukan 2 hari dengan biaya 250.000 dilakukan sehari dengan total biaya 250.000. Poin 6.4 dokumentasi manajemen proyek dilakukan selama 2 hari dengan biaya 250.000 dilakukan sehari dan totalnya sama yaitu 250.000. Selanjutnya adalah poin 7 maintenance. Poin 7.1 pemeliharaan dan perbaikan sistem dilakukan selama 4 bulan dengan biaya 500.000 sekali dengan total 2 juta rupiah. Secara akumulasi perencanaan total yaitu 143.570.000 rupiah. Selanjutnya, di sini adalah peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota yaitu Muhammad Bagus Radi Setiawan. Peranannya yaitu sebagai project management dan posisinya adalah project management. Selanjutnya adalah Dendi Gilang Saputra. Peranannya adalah sebagai anggota tim, bertugas sebagai kepala bagian program. Selanjutnya adalah Akmal Raffi Daniswara. Peranannya adalah anggota tim dengan posisi customer case. Dan selanjutnya adalah Dwi Novanto. Peranannya adalah anggota tim dengan posisi marketing expert. Selanjutnya, kritik dan keberhasilan. Hal-hal yang dianggap sebagai kriteria keberhasilan proyek ini adalah A. Penyelesaian proyek ini tepat waktu dan tidak memakan biaya lebih dari anggaran yang sudah terkumpul. B. User dapat menggunakan dan memanfaatkan sistem ini sebagaimana mestinya. C. Komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. D. Komitmen dan dukungan dari tim proyek. E. Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. F. Disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek. G. Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap. A. Tersedianya semua fasilitas pendidikan proyek sesuai dan memadai. 8. Faktor pendukung keberhasilan. Keberhasilan dari proyek ini diantaranya dapat ditentukan dari kesesuaian perencanaan dan implementasinya. Hal tersebut harus didukung dengan partisipasi aktif dari pihak investor maupun dari pihak vendor berkaitan dengan proyek secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Dr. Raffi.
Untuk bab 2, deskripsi proyek, kami Saya. persilakan untuk saudara Bab 2. Saya. Ya. Bab 2. Deskripsi proyek. 1. Ruang lingkup pelaksanaan proyek. Ruang lingkup pelaksanaan proyek pembuatan sistem pembayaran berbasis kripto yang meliputi A. Analisa dan desain sistem. B. Desain program. C. Programming. D. Testing program. E. Instalasi program. F. Dokumen. G. Maintenance. 2. Development system dalam pembuatan sistem pembayaran berbasis cryptocurrency ini akan terdapat fasilitas-fasilitas yang diharapkan oleh klien yaitu sebagai berikut. A. Kecepatan transfer yang lebih cepat dan stabil. B. Keamanan transaksi yang terjamin. C. Fitur bond atau hadiah di setiap pembelian jika klien memegang kripto. D. Menjadi komoditas investasi atau pedagang jangka panjang. A. Kecepatan transfer yang lebih cepat dan stabil. Program yang dibuat akan memiliki kecepatan transfer yang lebih cepat dari transfer antar bank konvensional dan lebih stabil. B. Keamanan transaksi yang terjamin. Program yang dibuat akan memiliki keamanan yang terjamin menggunakan teknologi blockchain yang sulit ditembus atau direntas. C. Fitur bonde atau hadiah di setiap pembelian jika klien memegang kripto. Program yang dibuat akan memiliki sistem reward atau hadiah tiap bulan jika klien memegang kripto dan tidak menjualnya. D. Menjadi komoditas investasi atau perdagangan jangka panjang. Program yang dibuat akan dapat menjadi komoditas jual beli seperti cryptocurrency pada umumnya dan dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang seperti Bitcoin atau sejenisnya. Terima kasih banyak untuk saudara Akmal. Kami sampaikan selanjutnya untuk bab 3 akan dipresentasikan oleh saudara Randy. Untuk tempat dan waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih saudara Randy. Topik ini adalah metode dan perencanaan aplikasi. Poin pertama, desain dan metode penelitian. Desain penelitian ini adalah sebuah prototipe online, publikasi penelitian dan perancangan sistem informasi pembayaran hosting melalui cryptocurrency. Program ini merupakan wadah atau alat transaksi di mana kripto dapat digunakan sebagai pembayaran layanan hosting dan memungkinkan pengguna menerima insentif dari modal yang ditanamkan. Selain itu, menciptakan sistem reward dengan menyelesaikan task atau misi. Untuk poin 1.1, interface pengukuran. Beberapa hal yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah bagaimana persentase keamanan program dalam menjalankan transaksi, hingga rate kecepatan dan kestabilan program saat dijalankan. Poin 1.2, prosedur penelitian. Langkah-langkah penelitian yang ditempuh selama mengerjakan perancangan sistem dapat dijelaskan melalui desain flowchart berikut. Pada awalnya, analisis dan studi literatur dilakukan, kemudian mengkaji data hasil analisa, lalu melakukan permodelan sistem dengan permodelan UML. Setelah melakukan permodelan sistem dengan permodelan UML ini, akan ada decision atau keputusan berupa apakah aliran kerja sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak, maka akan dilakukan permodelan kembali. Jika telah sesuai, maka lanjut ke perancangan database dan interface. Lalu dilakukan pengujian sistem. Dan apabila
aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pengujian sistem akan terus dilakukan hingga aplikasi berjalan sesuai mestinya. Dan yang terakhir adalah implementasi sistem. Metode pengumpulan. Metode pengumpulan data untuk proyek ini terdapat yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diambil secara langsung tanpa perantara dari bagian-bagian yang berhubungan langsung dalam hal pengolahan data. Yang pertama adalah observasi, yaitu pengamatan serta kajian mendalam mengenai bagaimana cryptocurrency berjalan, baik dari segi sistem dalam hal ini yang ialah blockchain, hingga dari segi transaksional yang dilakukan oleh para pengguna mata uang cryptocurrency. Yang kedua adalah wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak terkait yang sama atau serupa dengan bidang ini, guna memperoleh data. Diajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan catatan pokok yang telah dipersiapkan peneliti sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penawaran kerjasama, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tawaran kerjasama kepada pihak terkait guna mendapatkan data pengguna hosting yang akurat sekaligus menganalisa permasalahan dan memberikan solusi bagi pihak mitra. Poin B, data sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung berupa studi kepustakaan. Dalam hal ini melalui studi pustaka untuk menggali teori guna memperkuat teori-teori yang dipakai dalam laporan penelitian. Maksud dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan pengertian secara teoritis dengan cara mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan, karya ilmiah, dan makalah-makalah yang berhubungan dengan judul yang peneliti ambil. Poin 1.3, perencanaan sistem. Perencanaan sistem memberikan gambaran desain sistem yang akan dibangun. Tahapan ini merupakan sistem permodelan dari kebutuhan sistem yang telah dijelaskan dalam bagian analisa kebutuhan. Permodelan yang diberikan mencakup permodelan data dengan Unified Modeling Language atau UML, pemodelan alur proses dengan workflow diagram, dan pemodelan user interface. Gambaran dalam jalannya program ialah di mana pengguna yang memiliki aset kripto dapat menukarkan aset mereka dengan layanan hosting yang memang telah menyatakan berkenan bekerja sama untuk menyediakan hosting mereka dengan mengelola program ini nantinya. Poin 1.4, pengujian implementasi sistem. Dalam hal ini, program nantinya akan dituntut untuk bekerja secara stabil sesuai dengan bagaimana program telah dicanangkan. Maka dalam hal itu, pada tahapan ini dilakukan juga pengujian sistem untuk meminimalisir kesalahan sistem yang akan digunakan. Baik, kita masuk ke dalam poin 2, perancangan aplikasi. Pada poin 2.1, existing system, sistem kerja pada program ini ialah mengadaptasi bagaimana transaksional terjadi pada layanan hosting pada umumnya. Namun, perbedaan mendasar pada program ini ialah alat pembayaran yang digunakan. Program ini merupakan wadah atau alat transaksional yang mana sasaran pengguna didasarkan pada para penambang kripto, di mana mereka dapat memanfaatkan aset mereka untuk menukarkan dengan jasa atau layanan tanpa harus menukarkan terlebih dahulu menjadi mata uang resmi atau konvensional. Jasa tersebut dalam hal ini ialah layanan hosting. Berikut ini adalah workflow sistem informasi pembayaran hosting dengan cryptocurrency. Klien yang ingin melakukan transaksi mengirim kripto mereka ke situs layanan hosting, yang kemudian transaksi ini akan direpresentasikan sebagai blok. Kemudian blok akan di-broadcast ke semua orang yang ada pada jaringan blockchain. Kemudian jaringan blockchain akan menyetujui transaksi ini sebagai transaksi yang valid. Lalu, blok akan ditambahkan ke dalam rantai blockchain yang akan menyediakan
catatan transaksi. Setelah itu, administrator sistem akan mendapatkan koin kripto dari klien. Administrator akan mengubah token kripto menjadi uang konvensional yang kemudian perusahaan hosting yang telah mendapatkan permintaan pembayaran dari administrator dan juga pembayarannya dari klien akan menyediakan layanannya kepada klien. Jadi, klien yang apabila akan melakukan transaksional yaitu dengan memindahkan aset mereka kepada akun yang disediakan administrator, yang kemudian administrator sebagai perantara menukarkan aset kripto tersebut menjadi mata uang konvensional yang dikirimkan sekaligus kepada pihak penyedia layanan hosting sebagai sebuah request yang nantinya akan dikembalikan kepada klien berupa akses penggunaan web hosting dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan opsi perpanjangan. Keunggulan program ini ialah di mana pengguna dapat menukarkan aset mereka menjadi layanan hosting secara langsung dimanapun dan kapanpun mereka berada tanpa harus menukarkan aset mereka terlebih dahulu ke mata uang konvensional yang disetujui pihak penyedia hosting. Poin 2.2, Desain Use Case Diagram. Berikut ini adalah desain use case diagram dari proyek ini. Dengan keterangan, aktor adalah administrator, klien, dan blockchain. Administrator memiliki akses ke semua fungsi sistem, sedangkan blockchain memiliki hak vital, yaitu ID klien dan verifikasi transaksi, serta mencatat setiap aktivitas transaksi. Dan klien memiliki akses pada login, order, dan transaksi. Use case, registrasi klien, ID klien, order hosting, transaksi, dan verifikasi. Poin 2.3, diagram aktivitas. Pada diagram ini menjelaskan langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam aliran kerja sistem informasi pembayaran hosting dengan cryptocurrency. Ada sebuah keadaan mulai atau start state yang menunjukkan aliran kerja, dan sebuah keadaan selesai atau end state. Titik keputusan dipresentasikan dengan diamond. Sekarang kita masuk ke poin 2.4 berupa diagram sekuensial yang dapat dilihat sebagai berikut. Pada diagram sekuensial digambarkan aktor utama ialah klien, di mana seluruh use case aktivitas klien diawali dengan membuka layar utama, kemudian klien melakukan pendaftaran akun, disusul login akun yang melalui proses verifikasi ID terlebih dahulu. Setelah proses verifikasi sukses, maka klien dapat mengakses program untuk melakukan proses transaksi. Proses ini diawali order hosting, lalu melakukan proses transaksi dan verifikasi transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan, maka akan secara langsung dicatat oleh sistem blockchain. 3. Desain antarmuka. Pada dasarnya, tampilan web-based sistem informasi pembayaran hosting dengan cryptocurrency ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu halaman indeks, halaman administrator, dan halaman klien, yang dapat dilihat pada flowchart berikut. Indeks. Halaman indeks juga halaman pertama, di mana pengunjung diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses program. Selain halaman login, terdapat juga beberapa menu sebagai berikut. Yang pertama, home. Halaman pada halaman indeks merupakan looping page, yang mana jika pengunjung belum melakukan login, maka home akan redirect ke halaman indeks kembali. Yang kedua, domain. Yang ketiga, hosting. Hosting berisi informasi daftar hosting. Pengunjung diharuskan untuk login agar dapat melakukan proses transaksi. Berikut ini adalah desain antarmuka halaman indeks. Halaman administrator. Halaman administrator memiliki akses
atau kendali yang lebih leluasa atas menu opsional di dalam program ini. Administratorlah yang bertanggung jawab atas update atau mengelola serta maintenance atas program ini. Halaman administrator memiliki beberapa menu berupa yang pertama, update harga. Menu ini berisi daftar harga saat ini yang ditampilkan, serta menu ini di mana administrator dapat melakukan perubahan atas harga hosting. Yang kedua, daftar member. Daftar member berisi daftar ID serta informasi akun klien serta akun administrator sendiri. Di menu inilah administrator dapat memonitoring aktivitas akun serta memegang beberapa opsional lainnya seperti update, informasi pribadi akun, serta juga opsi seperti hapus akun secara paksa. Yang ketiga, daftar pesanan. Menu ini berisi seluruh daftar aktivitas pesanan yang terdapat pada jalannya aktivitas program. Dan yang terakhir adalah logout. Logout adalah tombol untuk keluar akun dan menuju halaman indeks. Di bawah ini adalah desain antarmuka halaman administrator. Halaman klien. Setelah pengunjung sukses melakukan login sebagai klien, maka akan menuju pada halaman klien yang terdapat beberapa fitur sebagai berikut. A. Profil. Berisi informasi identitas data diri klien. Di sini klien juga dapat menambah serta memperbarui informasi tersebut. B. Hosting saya. Berisi data atau informasi atas hosting yang telah berlangganan atau dimiliki oleh klien melalui program ini. C. Abilocoin. Abilocoin adalah menu khusus yang akan mengarahkan kepada halaman penjelas tentang fitur apa saja yang dimiliki Abilocoin ini. Selain itu, terdapat beberapa menu yang diantaranya adalah roadmap, what is Abilocoin, dan reward. D. Pesan hosting. Dalam menu ini, klien dapat melakukan pesanan atas hosting yang diinginkan serta dilanjutkan dengan aktivitas transaksi setelahnya. Dan yang terakhir adalah logout. Logout adalah tombol keluar akun dan menuju halaman indeks. Di bawah ini adalah desain antarmuka halaman klien. Demikianlah presentasi bab 3 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Tandi. Baik, terima kasih untuk Bapak Tandi. Untuk yang terakhir, selanjutnya bab 4 penutup. Poin 1, kesimpulan. Pengembangan program ini ditujukan sebagai wadah atau alat transaksi di mana kripto dapat digunakan sebagai pembayaran layanan mesin. Dengan pengembangan program ini, kami berharap menjadi solusi serta inovasi bagi para pemilik aset di bidang kripto, di mana mereka secara legal dapat menukarkan aset mereka kepada barang atau layanan jasa tanpa harus menukarkan terlebih dahulu menjadi mata uang konvensional. Poin 2, saran. Adapun saran untuk peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya dapat menerapkan saran sebagai berikut. A. Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan jasa lainnya selain mesin untuk memperluas penggunaan program secara fungsional. B. Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan di mana media atau platform yang disediakan tidak hanya berbasis website, namun juga berbasis software atau aplikasi mobile untuk menunjang mobilitas penggunanya. Baik, kami rasa cukup untuk presentasi proposal yang kami sampaikan. Maaf sebesar-besarnya kami sampaikan apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.